Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan Idul Fitri hampir sepekan yang lalu. Dan kalau kita mulakan tambahan saum di bulan Syawal, maka hari ini hari terakhir. Saya mulai hari Ahad. Ahad, Isnin, Sulasa, Arbi'a, Khamis, Jumat. Jadi saya hari ini akhir daripada saum yang dianjurkan Nabi yang sangat moderat. Jadi saum tambahan minimalis. Jadi 6 hari itu minimalis. Sebab Kanjeng Nabi mengistilahkan man shoma Ramadan fa'atba'ahu sittan min Syawal kana kasaumid dahri. Siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, yang begitu itu seperti puasa 1 tahun suntuk, atau bukan 1 tahun, sepanjang masa. Saumud dahr. Artinya minimalisnya itu 6 hari. Adapun kalau mau terus, ya bagus karena ada saumud dahr itu. Maka saya menamakan topo broto. Artinya saum yang enggak henti-hentinya. Jadi mungkin banyak orang yang sandarannya dari mana? Ya dari ungkapan Kanjeng Nabi tadi. Kan ada yang ditamsilkan 6 hari ini koyodene poso sepanjang masa. Koyodene itu kan ada berarti. 6 hari ini laksana puasa sepanjang masa. Ada kan? Nah, ada tasbih, ada musyabbah, ada musyabbah alaih. Jangan susah-susah. Kemudian Idul Fitri ini kita melaksanakan dengan tenang, tentram. Karena apa? Ya namanya hari raya makan-makan, kalau nggak tentram kan repot. Adapun ada orang yang menanggapi, lah itu namanya menanggapi. Menanggapinya juga kan nggak nampak. Di dunia yang mengetahuinya hanya malaikat, setan, iblis. Namanya dunia maya kan? Lah kita ini dunia nyata. Kalau dalam dunia nyata ini tampilkan setentram-tentramnya, sebaik-baiknya. Makanya kalau kita sudah tentram, sudah baik, jangan mau diobong-obongi oleh orang yang jahil murakkab. Coba bayangkan. Nah kita enak-enak menjalankan hari raya makan-makan, sehari sesudahnya ada televisi yang menyiarkan. Seakan-akan wartawannya itu ngerti tempat kita. Nah, Zaitun itu dipandang dari jauh saja nampak di kamera dari jauh. Seakan-akan sudah datang. Kemudian cerita bahwasanya sudah keliling-keliling. Memang kalau keliling-keliling di luar itu capek. Ngelilingi 1.200 sampai 2.000 hektar itu capek. Kecuali kita yang hari-hari oke.
Kalau bangsa wartawan yang ngawur itu, yang menyiarkan berita yang adu domba itu, nggak akan mampu. Jalan selangkah juga sudah menggeh-menggeh. Kalau adu jalan kaki dengan Panji Gumilang, mungkin Panji Gumilang sudah sampai di seberang Lampung, orang itu masih menggeh-menggeh, ngatur napas saja nggak bisa. Lah begitu kok menyiarkan, ini bocil, yang dikatakan imamnya kok bocil. Kita bilang, Bang, baca ini. Wah, itu nonsen, Mbah. That's nonsen. Bang, apa bahasa nonsen itu? Bahasa kitanya apa, Bang? Omong kosong. Kok bisa begitu? Long saya tinggal di sini, keadaannya begini, lah kok dia yang nggak tahu apa-apa, menyiarkan yang enggak. That's nonsense. Kan Syekh ini bahasa nonsen itu sering dengar. Nah, artinya ya sama gitu kan. Cuma kan harus dicek, bocil ini apa yang dimaksud nonsen itu. Bocil, apa itu nonsen? Omong kosong. Coba, kader yang baru umur 10 tahun. 10 tahun berapa bulan? Karena ini Februari. Februari atau Maret Bang lahir. Lahir, Februari kan. Tanggal berapa? 18. Bocil apal tuh. 18 Februari, sekarang bulan April. Lah iya baru Maret, April, 2 bulan yang lalu. Umur 10 bulan. Sudah bisa menilai. Mengapa? Karena dia manusia. Yang dipandang bukan dunia maya. Dunia maya itu bisa dimanfaatkan untuk menerima wahyu. Karena dunia maya itu malaikat. Yang bisa memberi wahyu itu, kalau yang jelek, setan dan jin. Jin kafir barangkali ya. Kalau yang baik-baik, mewahyunya malaikat yang bawa. Jadi bocil ini mengatakan begitu. Nonsense, that's nonsense. Umur 10 tahun. Saya ingat, karena ditanya orang, ini mazhab apa katanya, yang begini-begini nih. Saya karena mengagumi orang yang pandangannya luar biasa, dalam bidang-bidang ini, saya bilang, mazhabku adalah Bung Karno. Ahmad Soekarno. Karena dalam tulisannya itu nggak pakai Bung, Ahmad Soekarno. Loh, ngejar lagi. Orang-orang mazhab Syafi'i, kok sampean mazhab Soekarno itu gimana? Dengarkan. Hampir 1 abad. Artinya kalau 3/4 abad itu sudah lebih 9 atau 10 tahun. 84 tahun yang lalu. Bung Karno menerajang Muhammadiyah. Yang dianggap Bung Karno, Muhammadiyah itu bisa diikuti oleh kaum intelektual. Dulu bahasanya bukan intelektual, intelektual. Lah kok ini masjidnya masih ada tabir-tabir? Dilabrak oleh Bung Karno. Aku masuk ke Muhammadiyah karena aku tahu tujuan Muhammadiyah adalah bisa diterima oleh akal intelektual. Tapi setelah saya melihat ini, di masjid ada tabir, ada musyawarah Muhammadiyah, ada tabir, saya akan keluar kalau tidak dirubah. Tabir adalah merupakan simbol perbudakan wanita. Kapan itu dibaca oleh Syekh? Nah, Syekh kenalkan dulu mengapa Syekh kok mengatakan mazhab Bung Karno. Pada tahun 57, Syekh baru berumur 11 atau 12 tahun. Tapi sekolahnya masih kelas 4, rakyat. Karena Syekh masuk sekolah itu 2 kali ditolak. Karena suruh megang telinga sini, yang pertama nggak bisa megang. Suruh pulang. Tahun kedua masih belum bisa megang.
Sedangkan adik Misan Syekh yang saya lihat itu kecil, kok sudah diterima. Lah saya jangkung kok nggak diterima. Tanganmu belum sampai nak. Ah ya sudah. Jadi 2 tahun. Berarti umur 8 lah. 9 baru masuk. Tahun 57, kalau tidak salah bulan Agustus waktu itu, sebelum subuh saya sudah dibangunkan oleh orang tua. Nak, tangi. Elok bapak. Pak, durung subuh pak. Sholat nok dokar. Sholatnya di Delman. Oh aneh lagi itu. Pak, sholat kok Delman nok ndi wae iso sholat nak. Ayo melaku. Itu mulai otak saya itu macam disamber. Iki piye wae bapak iki? Nok sholat nok ndi wae kok iso. Iki nok nggone dokar. Nok perahu sing ngalor ngidul mlakune oleh. Iki dokar ngidul. Nguloni ya ngadep nganan nak salat engko. Terus dioyak-oyak dokar bagaimana, Pak? Ya tambah anggring. Enak, ketemu Gusti Allahnya enak. Nah, sudah dapat ceplak. Otak Syekh seperti disentil. Tapi yang nyentil orang tua, ya nggak apa-apa. Ada apa, Pak? Ini nanti Bung Karno akan lewat. Katanya mau meresmikan semen Gresik. Ya, antara bulan-bulan Agustus begitulah. Karena nggak lama terus Agustusan. Tahun 57. Kereta api Pantura yang menuju Pasar Turi itu Bung Karno naik situ. Kemudian di perapatan setelah Kota Lamongan ada perapatan namanya Ndeket. Ndeket itu mungkin dekat kepada Lamongan. Nah, bahasa Jawanya Ndeket. Deket jadi Ndeket. Di situ berbaris kita. Dipanggul oleh orang tua. Suruh jabat tangan kepada Bung Karno yang di kereta api. Jabat tangan. Aku kenal Bung Karno. Bapak belum kan? Nggak jabat tangan? Nah, duluan saya Pak. Oh Bapak kepala desa. Di bawah presiden. Anakku kan belum jadi apa-apa. Salaman. Nah, sudah salaman. Mulai memandang Bung Karno. Apa yang terlintas? Bung Karno ini ganteng. Setiap saya maca itu dandan. Pak, kayak Soekarno tak gak Pak? Wah, kayak cilik durung, kok wis gede gitu. Nah, masih bocil belum. Kemudian lihat songkok Bung Karno itu kok tinggi. Songkok Bapak enggak terlalu tinggi. Pak, nanti kalau saya sudah bukan bocil, songkok saya akan ditinggikan seperti songkok Bung Karno. Makanya orang pada heran, itu songkoknya kok tinggi-tinggi. Songkok Bung Karno. Nah, karena enggak punya panutan, yos begitu. Kemudian kenapa itu sholat kok pakai jas? Bung Karno tidak pernah lepas dari pakaian kebesaran. Hanya saya ngajak saja. Kan asyikan begini daripada begitu. Asyikan begini. Kemudian itu sholatnya kok pakai kaos kaki. Memang punya kaos kaki ya dipakai. Kalau nggak punya nggak pakai. Maka bocil tatkala kaos kakinya itu ketinggalan, waduh, saya nggak pakai kaos kaki, nggak apa-apa nak, ikut pandangan medsos gitu. Oh enggak bah, saya harus cari, mesti di mobil ini, harus pakai. Songkok ketinggalan, oh ini ada, songkok palanjar katanya, pakai. Ternyata kepalanya sama dengan kepala Said, ukurannya. Udah berjalan. Saudara-saudara, 3-4 tahun kemudian setelah berjumpa salaman dengan Bung Karno, saya ke Gontor. Saya ke Gontor pun telat. Harus menunggu beberapa tahun. Mengapa? Kiai Syekh mengatakan, kamu harus belajar baca Quran sebaik-baiknya. Bab nanti kalau kamu ke Gontor, belum tentu diajar baca Quran. Jadi nunggu 1 tahun. Maka tatkala kelas 3 di Gontor,
tahun 1900 kalau tidak 63, 64, Syekh membeli buku. Banyak yang dibeli ketika itu. Yang pertama dibeli adalah yang tertebal di toko buku Madiun. Melihat dulu ini buku tebal ini apa ini? Dibuka, di bawah naungan bendera revolusi. Cetakan pertama. Bung Soekarno. Bacaannya ketika itu masih Soekarno karena OE gitu kan. Padahal sudah dirubah. Bung Karno tidak merubahnya. Soekarno. Dibaca. Saya yang membaca pertama kali adalah yang ke-1. Yang kemudian menjadi perjalanan Bung Karno tak tergoyahkan. Yaitu di Indonesia ada 3 kekuatan. Nah itu kita baca. Setelah itu, oh ini Bung Karno luar biasa. Melompat ke tengah-tengah. Tabir simbol perbudakan. Apa ini isinya? Karena saya dulu di Gontor nggak ada wanita, yang nggak bisa membayangkan seperti apa ada tabir segala itu. Baca. Pendapatnya yang protes ke sana kemari. Saya masuk Muhammadiyah karena saya termasuk kelompok intelektual atau intelektual yang bisa mewadahi intelektualitasnya para kaum intelektual adalah Muhammadiyah. Tapi setelah melihat ini, saya berubah pikir sebelum mendapatkan keterangan. Ini kalau Muhammadiyah mempertahankan tabir ini saya akan keluar. Begitulah dalam tulisannya. Setahun kemudian tahun 39 Bung Karno menulis dalam tulisan ditujukan pada Habib Muhammadiyah, Bestur, pimpinan pusat, Bestur Muhammadiyah, tatkala mau kongres di Medan. Kalau nggak salah kongres ke-28. Menulis tentang itu juga. Akhirnya itu dijadi ketetapan bahwa tabir itu tidak harus dijalankan. Baik itu di pertemuan maupun di sholat. Kemudian saya ngelamun. Seakan-akan berjumpa Bung Karno. Panji Gumilang, kamu berlebihan. Mengapa berani meletakkan wanita di soft depan? Terima kasih Bung. Mungkin umurnya sama. Tatkala Bung Karno wafat kan 71. Saya hari ini 77, tuaan saya kan. Ya Bung, tunggu dulu. Jawaban nanti ada. Tapi sekarang mau dilemparkan lagi. Setelah menampilkan soft nisa itu berdamping-damping dan kadang-kadang di soft depan, ini besok Center of Education di Az-Zaitun ini mau menampilkan nisa untuk jadi khotib di Jumat. Itu Bung Karno secara imajiner meletakkan topinya. Saya juga menaruh topi. Loh, sirai Panji Gumilang kok wis metu uwane. Dijawab oleh Panji Gumilang, tua aku Bung daripada sampean. Sampean tahun 70, umur 71 sudah menghadap Gusti Murbaing Dumati. Tapi jenengan sing menang karena sudah berjumpa dengan Gusti Murbaing Dumati. Ya. Terus apa jawabmu? Berani-beraninya kamu. Bung mengatakan agama itu adalah rasional. Siapa yang tidak rasional bukan beragama. Bung ingatkah bahwa Bung mengucapkan merdeka? Saya tambah Bung hanya 1. Aku tambah merdeka roh, merdeka fikir,
Merdeka ilmu. Wis. Beda umur. Aku 70 wis ngadep murbaing dumati. Panji Gumilang yang dulu masih kanak-kanak sekarang sudah melebihi umurku. Teruskan perjuanganmu, Panji. Waduh, sudah begitu itu kata Bung Karno. Tapi ini imajiner. Lah orang-orang mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hambali sambil tidak tahu, makamnya saja nggak tahu gitu kan. Itu ngotot. Lah ini Bung Karno pernah salaman, punya buku bisa dirujuk. Rujuk. Nah ini ditaruh dulu atau dipakai? Pakai. Jadi saudara-saudara tahu nggak? Saya membeli buku itu. Dari mana uangnya? Menurut anak-anak sezaman saya tidak masuk akal. Tekon di duite itu. Kok iso tuku kitab tebel? Orang-orang mencari kitab yang bahasa Arab tebel-tebel sambil tidak dibaca. Saya mencari kitab. Kitab itu kan bahasa Arab. Bahasa Jawanya buku. Buku kandel. Samaknya juga. Samak itu sampul. Gagah. Tulisannya di bawah bendera. Di bawah naungan bendera merah putih. Bendera revolusi. Saudara-saudara, itu uang yang untuk 3 bulan bayar makan, itu saya belikan buku semua. Apa yang kekaguman Bung Karno? Satu lagi buku Losterdat, New World of Islam. Itu yang selalu diomongkan Bung Karno dalam pidato itu. The New World of Islam. Seperti apa bukunya itu? Cari. Ya di Madiun itu ketemu buku karangan Love Stordat. L. Stordat. The New World of Islam. Dibeli. Ada lagi buku ketika itu. Terjemahan Profesor Dr. Mukti Ali. The Spirit of Islam. Satu New World of Islam. Satu Spirit of Islam. Satu lagi yang paling besar. Di bawah naungan bendera revolusi. Gagah. Kawan-kawan saya. Piro regane? Wes ilmu kau regane. Saudara-saudara. Tahun 63 itu bayar uang dapur itu sudah mulai inflasi antara 35.000 satu bulan. Dari awalnya 1.500 sampai ke 35.000. Bayangkan 3 bulan saya nggak bayar dapur. Hampir-hampir disuruh pulang. Orang tua dipanggil. Gimana ini? Nanya orang tua. Kenapa nggak kamu belikan? Nggak kamu bayarkan makan? Makan bisa minta lagi ke bapak. Buku ini bapak belum tentu bisa nyari. Apa nak? Ya wes, ganti. Diganti oleh orang tua. Jadi begitu. Itu buku sampai lecet. Itu janggotnya banyak. Karena ditulis pinggirnya ini simpul ini itu. Saya tamat, itu masih ada. Kemudian saya masuk ke Banten. Pada zaman pemilihan umum yang kedua, saya dituduh atau dikelompokkan kepada golput. Akhirnya rumah saya digeledah. Itu buku yang dicintai itu semua dibawa. Akhirnya saya ke tukang loak. Itu mencari buku yang sama itu 2-3 tahun baru menemukan. Itu pun cetakan yang ketiga. Sampai sekarang disimpan dibaca. Tidak pernah tidak dibaca karena akan bisa mengembangkan. Kemudian ada dialog imajiner lagi dengan Bung Karno.
bertanya tentang, ya itu namanya perkembangan ilmu sosial dan sejarah, historik. Historic school itu penting. Sekarang bagaimana? Historik politik. Waduh, Bung. Kenapa harus tanya politik? Sekarang ini mau tahun politik. Di benakku, orang seperti Bung Karno harus tampil, kalaulah tidak anaknya, cucunya. 100% Panji Gumilang bersama-sama Bung Karno. Setelah Lebaran kok cucunya hilang. Nanti saya lapor kepada Bung Karno. Bung, bagaimana cucumu kok gak ono? Sekarang sudah berani ngomong Jawa Timuran. Karena apa? Umurnya lebih tua. Bung Karno waktu menghadap ke Gusti Allah, umurnya 70. Sekarang Panji Gumilang umurnya sudah lebih dari Bung Karno. Ya apa, Bung? Wah, aku nunggu putumu. Lah kok saiki gak ono? Iku jawaban apa? Ya karepe sampean, itu jawaban politik. Terus bagaimana? Ya nggak tahu, kan Bung lebih tahu. Loh, sampai daripada ilmu sosial, ilmu tetek bengek, sampai pada ilmu politik, terus berkomunikasi secara imajiner dengan Bung Karno. Karena buku, saya setiap pagi sebelum OKK 30 menit membaca buku. Yang dibaca pertama kali di bawah naungan bendera revolusi. Bukan yang kedua, yang ke-1. Karena yang kedua itu sudah tidak terlalu murni karena sudah bercampur dengan kehidupan politik yang lebih panjang. Ini yang murninya. Setelah OKK 1 jam mandi-manda, baca lagi. Paling sedikit 2 jam. Jadi berkecamuk di sini. Oleh sebab itu, pandangan-pandangan filosof dan pandangan-pandangan ulama mujtahid dibaca semua. Sampai ada orang yang mengatakan kemarin ini, ngaku-ngaku ulama umat, mengasih saran kepada MUI pusat, ambil saja itu zaitun, dikelola oleh MUI. Loh, lang ulama kok garong? Itu namanya garong. Belanda, VOC, Portugis, Spanyol datang ke Nusantara ini pakai Assalamualaikum. Lah kok ini suruh garong? Ulama model apa itu? Kok sarannya saran garong? Sudah pun tidak tahu dananya dari mana. Karena saking jengkelnya garong saja majelis ulama. Kalau majelis ulama sama sekali tidak berkaitan juga tidak apa-apa. Sebab ulama itu kata Imam Ghazali, walaupun itu bukan ungkapan Imam Ghazali, tapi dinukil oleh Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, bab al-ilmu wal ulama. Ditanyalah bagaimana ulama su itu? Tak panjang lebar. Apa kata Imam Ihya Ulumuddin? Ma ja'ana minallahi war rasul fa'alal aini war ra's. Apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, alal aini war ra's. Tak telan, bulat-bulat, ndase lan sikile kabeh. Ma ja'ana minas sahabah. Apa datang dari sahabat? Nakhudh ba'd, natruk ba'd. Diambil sebagian, tinggal sebagian. Enggak usah dicaci. Wa ma ja'ana minal ulama hum rijal, nahnu rijal. Dia laki-laki, kita pun laki-laki.
Itu Imam Ghazali yang tidak pernah punya anak dan tidak pernah punya istri, ngaku rijal. Lah kita punya anak, punya istri, punya bacaan, punya ini kok nggak berani? Rijal. Apalagi yang ecek-ecek, nggak masuk. Ada lagi yang dekat, yang mengaku majelis ulama, mengatakan tidak ada pentingnya zaitun itu, tidak bermanfaat. Seakan-akan sudah pernah menginjak. Padahal rumahnya dekat. Itu yang dinamakan fi qulubihim marad. Fazadahumullahu maradon. Zaitun tidak punya manfaat bagi masyarakat. Yang ngaku kiai di sebelah sana, ngaku ulama di sebelah sana, berapa ratus hektar tanahmu yang kamu berikan pada rakyat untuk digarap? Kan itu anggarannya mereka itu dari APBD atau APBN. Lah sedangkan kita, anggaran kita itu dari dengkol dewe, dari keringet dewe, dari pikiran sendiri. Maka bebas. Tanya masyarakat lingkungan. Dari kandang haur sampai sini, Kroya. Sampai Gantar, sampai Hargelis. Tiap hari masyarakat itu masuk. Yang tidak masuk memang nggak punya kepentingan. Yang punya kepentingan kerja, masuk. Nah kalau wartawan TV apa itu yang abal-abal lah. Yang nerangkan juga nggak etis. Ya masa Idul Fitri terus pakaiannya auratnya abal-abal begitu. Bercerita tentang sholat. Gak memper. Kata orang Jawa Timur, rek gak cocok rek. Gak memper. Lah kok mengatakan zaitun tidak bisa dimasukkan, susah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Didukung oleh orang yang ngaku ulama itu, yang punya majelis. Silakan datang ke sini dan lihat. Jangan takut lapar di sini. Masuk sini. Hai orang yang mengatakan az-zaitun tidak berguna bagi masyarakat Indramayu. Hai yang mengatakan itu, datang ke sini diundang dan baik-baik. Nanti kita gelarkan karpet merah supaya paham peradaban umat manusia. Nah, jadi yang mau ngaco itu kan, yang mengelompokkan dirinya di ulama kan. Yang di Bandung, entah umatnya yang mana, ulama umat. Terus menyarankan az-zaitun digarong. Nah kalau diambil alih kan digarong. Jan Pieterson Kun datang ke Jayakarta, membeli ke Pangeran Jayakarta satu tempat yang hanya satu bau ketika itu dijadikan markas, dijadikan pusat Batavia. Itu Jan Pieterson Kun. Yang kata orang sekarang itu penjajah. Nggak ada yang mau garong itu. Membeli. Lah ini yang ngaku ulama. Ulama apa iku rek? Kok ngongkon garong. Itu bahasa garong itu bahasa kini. Kalau bahasa dulu sarik. Tidak terlalu paham. Orang Muslim di Indonesia ini entah ada 1% atau tidak yang bisa bahasa Arab. Beda dengan orang di Israel sana. Bahasa kedua. Dulu sarik. Susah orang Jawa atau orang Indonesia menerjemahkan sarik. Karena ada sarif, ada sarik. Yang sarik itu garong. Yang nggak pernah ikut bangun, nggak pernah ikut mendanai, apalagi nyumbang, apalagi ini, kok mengambil alih.
Ya mbok ngoco, bercermin sana. Mazhab apa itu? Mazhab garong. Dengarkan. Orang yang di Bandung yang mengaku ulama umat itu, kamu mengisyaratkan menjadi garong. Kalau saya katakan ini bukan di medsos, ini saksinya. Boleh saudara-saudara tidak sepaham, boleh. Tapi kan saudara nggak bisa nggak sepaham karena saudara makmum. Inilah hebatnya monolog khotib. Khotib itu hak monolog. Nanti setelah ini boleh gitu. Sekarang dengar saja gitu. Enaknya jadi khotib gitu. Makanya enaknya jadi imam sholat. Bocil pun punya hak. Jadi sudah. Ini yang ulama-ulama ini mestinya diajak diskusi. Sama-sama rijalnya, Mas. Sama-sama rijal. Rijal. Nah rijal. Ini nanti akan tumbuh lagi. Masa Soekarno jadikan mazhab? Emang kenapa? Saya dan bab ini mazhabnya Bung Karno. Dalam bidang pembangunan ekonomi bangsa, mazhabnya Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto. Saksikan itu. Nggak usah ngecewes di medsos, nggak ada yang gubres. Ya, begitulah. Adapun ini nanti diviralkan lagi oleh panitia masjid. Ya memang di sini merdeka. Ayo silakan. Tidak pun tidak apa-apa. Inilah berpikir merdeka, punya roh merdeka, punya ilmu merdeka, maka selamanya hadza wallahu yar'ana wa yakhfaduna walhamdulillahi rabbil alamin merdeka. Ya sudah.